Jalan itu syariat, tuyul. Syariat itu yang disebut jalan. Muamalat itu yang disebut jalan. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum itulah jalan. Ya, jalannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itulah jalan. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'abdu hadzal siratul mustaqim. Menyembah Allah, itulah jalan lurus itu. Bukan menyembah Yesus, tuyul. Ya, itu jalan lurus itu. Kenapa kami minta supaya ditunjukkan hanya menyembah kepada Allah? Karena di sekeliling kami itu banyak misionaris yang senantiasa menjajakan manusia untuk disembah. Paham? Paham enggak? Gimana mau paham loh kau minta makanan aja terus tiap hari? Ya, rakus sekali minta makan terus. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Surah Al-Fatihah ayat 6 itu kau ucapkan dalam doa. Nah, doamu itu pernyataan dirimu yang sebenar. Ya. Apabila engkau menyatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, pengertiannya kau berada di jalan yang sesat saat itu. Oh gitu ya. Jadi doa yang ada di dalam gereja yang mengatakan Bapa di surga kuduskanlah namamu. Berarti itu artinya namanya Bapa itu tidak kudus ya. Begitu ya? Tidak kudus lalu minta dikuduskan. Begitu ya, Rematon? Hanya kamu muslim yang diwajibkan sholat 5 kali sehari, yang wajib membaca surah Al-Fatihah, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu sebabnya kaum muslim itu dipastikan masuk neraka menurut surah surah Maryam ayat 71. Sebab kau sampai mati dalam keadaan sesat. Saudara Remason, saya sudah jawab tantangan kamu. Kamu 5 pertanyaan, saya 5 pertanyaan. Gimana, kapan mau berdialog? Sekarang bisa nggak? Saya kasih linknya. Nah, kalau kamu katakan bahwa di surah Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa kami di neraka, kamu lupa di dalam kitabmu di Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Setiap orang loh. Kau orang nggak? Nah, artinya semua Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca kitab kamu tuh. Lalu kemudian di Matius 6, di situ diterangkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah itu artinya namanya belum kudus? Lalu kemudian datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah hari ini kami makanan. Apakah artinya kamu ini sedang kelaparan? Setiap hari minta makanan. Hmm? Tiap berdoa pasti makanan yang diminta. Minta kesehatan ke, akal yang sehat ke atau apa, ini makanan yang diminta. Dasar rakus. Jadi kalau ada doa di dalam surah Al-Fatihah itu kamu katakan kemudian kami berarti dalam sesat, ya sama berarti kamu dalam kelaparan juga. Karena setiap hari kau minta makan. Berdoa kepada Tuhan kok makanan aja yang diminta. Minta sehat, minta waras, itu yang penting, Remason. Nah, begini cuma kau itu seradak seruduk ayat tanpa kau mengerti. Nah, kata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, kata dikuduskanlah namamu, pengertiannya adalah pengakuan orang yang mengucapkan bahwa nama Tuhan itu kudus. Ini pengertiannya. Itu sebab di ayat seterusnya, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa disebut datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak? Sebab nama Tuhan diakuinya sebagai kudus. Nenekmu kiper. Kalau Al-Fatihah kamu terjemahkan sesuai yang kamu mau. Giliran kitabmu diterjemahkan sesuai dengan kemauanmu, kamu mutar kayak gasing kamu. Di situ kan jelas, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa bedanya coba? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus artinya
agar ditunjukkan manusia itu agar dia tidak berpaling kepada jalan kesesatan. Apa jalan lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka yang diberi nikmat? Mereka yang taat perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itulah mereka nikmat keselamatan. Lah di dalam kitabmu, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan, ya, yang cukup. Apa kamu nggak pernah cukup? Setiap hari kau harus minta makan, setiap berdoa pasti minta makan, minta waras, ya, itu lebih penting. Oke, jikalau kau mau, kau setuju dengan syarat saya. Nah, hari Sabtu boleh. Ya, syaratnya harus saya memberi pertanyaan 5 yang harus kau jawab. Kemudian kau bertanya 5 pertanyaan yang harus saya jawab. Itu saja sudah selesai. Ya. Jikalau debat ke sana ke sini, di sana ke sini tidak ketemu, ya, itu tidak menggambarkan kau paham tentang Al-Qur'anmu. Kamu itu lucu, ya. Manusia minta petunjuk kepada Allah itu wajar. Kenapa wajar? Karena manusia itu cenderung kepada kesesatan. Yesus sudah datang, Musa sudah datang, Abraham sudah datang, Rasulullah Muhammad SAW sudah datang. Apa tujuan kedatangannya? Menunjukkan jalan yang lurus itu. Apa itu? Menyembahnya kepada Allah dan mengakui mereka hanya utusan Allah. Tapi kamu bengkok terus jalannya. Maunya nyembah manusia terus kamu itu. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus, supaya tidak mudah terpengaruh oleh setan. Setan itu ada 2 golongan, dari jin dan dari manusia. Nah, dari manusia agar tidak tergoda oleh ajakan untuk menyembah kepada manusia. Itu makanya kami umat Islam itu minta dibimbing, minta petunjuk, supaya dilindungi dari godaan setan dan godaan manusia terkutuk. Paham? Nah, di kitab Anda, doa kamu itu di dalam Matius 6, berikanlah kami pada hari ini makanan yang berikanlah kami makanan yang cukup. Apa itu berarti? Bisa saya artikan bahwa kamu itu kelaparan terus setiap hari, atau kamu itu rakus, udah dikasih makan, minta makan, minta makan, minta makan terus. Setiap berdoa minta makan, nggak malu gitu? Nggak malu sama Tuhan minta makan terus, bayi minta permen. Ya, itu kalau kamu menerjemahkan seenak perut Al-Fatihah, saya pun bisa menerjemahkan seenak perut doa kamu itu. Ngerti? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Ya, kalau kamu mau menerjemahkan Al-Fatihah seenak perutmu, saya pun bisa. Apakah itu bisa saya artikan bahwa kamu setiap hari kelaparan, harus minta makan? Harusnya kau minta akal sehat supaya waras. Jangan gila permanen. Kata setiap orang digarami dengan api. Nah, api di situ bukan neraka sana. Ya. Api di situ adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu saat mengajar umatnya, Dia mengajar dengan firman-Nya. Jadi Tuhan memurnikan seorang manusia dengan firman-Nya yang diibaratkan sebagai api. Ya, emas itu tidak murni jikalau tidak dimasukkan terlebih dahulu ke dalam suhu yang panas. Demikian juga manusia. Manusia itu dimurnikan oleh Tuhan, ya, berdasarkan firman-Nya. Jadi firman itu ibarat api, ya, selain daripada pedang bermata 2. Firman Tuhan, ya, diibaratkan juga sebagai api, ya, yang memurnikan, menggarami seseorang manusia. Rematos, tak usah kamu membahas Al-Fatihah kalau kamu nggak ngerti. Orang minta petunjuk kepada Tuhannya itu wajar. Tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, orang-orang yang diberi petunjuk jalan keselamatan. Itulah jalan lurus itu. Apa jalan lurus itu? Menyembahnya kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dan melindungi diri dari ajakan-ajakan menyembah kepada manusia. Itu minta petunjuk.
Karena orang semakin kuat imannya, semakin banyak godaannya. Makanya manusia itu harus selalu minta diberi petunjuk. Nah, di dalam kitabmu, tiap hari, bukan 5 kali sehari, bahkan setiap kau berdoa, 100 kali kau berdoa dalam sehari, 100 kali kau minta makan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Memang kamu itu nggak ada makanan di rumah, apa selalu minta makanan? Minta yang lain kek, minta diwaraskan kek, minta disehatkan. Lah ini minta makan. Benar-benar urusan perut aja terlebih dahulu diutamakan. Ya, nggak usah minta makan, minta rezeki. Nah, rezeki itu dikasih kesehatan, dikasih segala-galanya. Ini minta makanan. Weh, lucu Anda ini. Saya tahu, saya Jangan paham lupa benar subscribe dengan Iman surah Yakin Al-Fatihah ayat Channel. 6 itu. Ya, kau meminta petunjuk jalan yang lurus, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh si Allahmu, tetapi jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ya, yang diberi nikmat maksudnya adalah jalan para nabi terdahulu. Nah, jadi dengan demikian kata jalan di situ bermaksud umum, yaitu hidup, situasi hidupnya para nabi terdahulu. Sedangkan situasi hidupmu sekarang dalam kesesatan, itu sebab kau meminta jalan lurus seperti jalannya para nabi terdahulu. Jadi kata jalan di situ bukan bukan hal yang akan kau lakukan, bukan, tetapi situasi hidupmu. Ya, kau berada di jalan mana saat ini? Disebabkan kau berada di jalan sesat, maka 5 kali satu hari kau mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Asumsi gila kau. Kau sudah mempretelin kitab umat Islam, sekarang kau pretelin lagi kitabmu sendiri. Ini berbicara mengenai neraka, api yang tidak padam. Baca di nomor 48-nya di Markus 9 itu, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Itu di neraka. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Di mana? Di neraka. Ya, kamu pelintir semua data di kitab Quran, terjemahannya kamu pelintir, di kitab sendiri dipelintir. Kamu itu cocok jadi ayam saja, nggak usah jadi orang, karena tugasmu hanya menyesatkan. Remason, ya, saya ajak kau nantang ke Zoom, saya jawab silakan sekarang. Hari Sabtu, nanti hari Sabtu kau menghilang lagi. Remason, Remason. Ingat ya, di kitabmu ya, semua manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka, digarami di dalam. Siap-siap aja. Itu data di kitabmu tuh. Terus yang kedua, kenapa kau diajarkan minta makanan terus ke Tuhan? Hah? Takut kali kau lapar. Bagaimana kamu mengatakan kesesatan sementara kami menyembah Allah sama seperti nabi-nabi, termasuk Yesus? Otakmu yang sungsang. Sekarang saya tanya samamu, kenapa kau minta makanan terus tiap hari? Gak malu itu? Hah? Berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Kenapa harus makanan terus yang diminta? Rakus. Begini cuma, doa Bapa kami itu tidak sama dengan surah Al-Fatihah. Sebab apa? Surah Al-Fatihah jelas-jelas memberitahu bahwa ucapnya berada dalam kesesatan. Ya, kata tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini memberi pengetahuan, memberi pengertian bahwa si pengucapnya berada dalam jalan kesesatan. Itu jelas. Ya sama kalau saya artikan, ya, benar-benar dalam kitab itu orang kelaparan minta makan. Kenapa kau rakus sekali? Kenapa kau hanya bisa minta makan? Minta yang lain apa? Minta waras, minta ganteng. Kenapa nggak minta itu? Kok minta makan? Apa bisa saya artikan seperti kau memahami kitab saya? Kau minta makan karena kau kelaparan, iya kan? Ya, lapar kan? Makanya berapa nomor rekeningmu? Sini saya kirim. Nah, harusnya kau minta sama Tuhan handphone, jangan kau minta makan. Ya, berikanlah kami makan pada hari ini. Kok makanan terus yang kau minta? Minta handphone, minta handphone. Ya.
Atau minta kesehatan, minta panjang umur, minta diwaraskan. Itu lebih penting. Oh, minta makan. Kalau kamu artikan Al-Fatihah seperti itu, saya pun bisa mengartikan kitabmu seperti yang kamu mau. Kau minta makan karena kau sedang kelaparan. Kau artikan kami minta petunjuk, jalan lurus karena kau katakan kami dalam keadaan tersesat. Kalau kami sesat berarti kami menyembah manusia dong. Sama seperti kamu. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai seorang muslim, itu yang kami lakukan. Meski beda syariat, tapi akidah kami itu sama. Menyembah kepada Tuhan yang sama. Sementara kamu, ayo, ya, jadi harusnya kau itu minta jalan yang lurus, bukan minta makan. Yohanes 14:6, Yesus mengakui, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya? Itu sebab Yesus menyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya? Yesus memerintahkan supaya para murid, ya, memberitakan keselamatan tentang Dia, dan orang yang percaya dibaptis, ya. Kemudian diajarkan segala ajaran Yesus, sebab Yesus adalah jalan itu. Kabar baik itu, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, sedangkan kau meminta petunjuk jalan yang lurus. Nah, kami orang Kristen sudah memberikan jawab bahwa Yesuslah jalan lurus itu, tapi kau tidak percaya. Lalu kau 5 kali 1 hari, ya, meminta petunjuk jalan lurus. Kalau percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Karena Yesus mengajarkan menjadi seorang Muslim. Tahu Muslim? Taat kepada perintah Tuhan. Sementara Kristen itu adalah sebuah agama yang didirikan atas dasar dihapusnya hukum-hukum Tuhan. Yesus mati di tiang salib untuk menghapuskan hukum Tuhan, sehingga kalian tidak lagi hidup di atas hukum. Jadi bagaimana mungkin kamu mau masuk ke surga? Kamu tidak percaya kepada Yesus. Kalau kau percaya kepada Yesus, maka kau akan menjadi seorang Muslim, bukan menjadi orang kafir. Paham? Nah, begini Zuma, saya ajar Anda ya, kata atau ayat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ayat ini membawa 2 pengertian. Bagi orang miskin, mengucapkan ayat ini memang memberi pengertian meminta makanan, ya. Tetapi bagi orang kaya, ya, orang Kristen yang sudah cukup makan, ya, apakah dia meminta makanan yang cukup lagi? Tidak. Jadi ayat ini bagi orang yang sudah ada makanan, memberi peringatan kepadanya bahwa dia jangan tamak, ya. Dia harus mengingati bahwa makanan cukup itu sudah cukup, jangan tamak lagi. Sebab ketamakan manusia, ya, menyebabkan dia korupsi, ya, gila kuasa, gila harta. Nah, ini pengertian ayat itu, peringatannya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu kamu tahu, Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Terus kenapa kamu nggak jadikan Yesus itu sebagai contoh? Yesus mencontohkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mencontohkan dirinya sebagai Muslim yang taat kepada perintah Allah. Terus kenapa justru kau menjadikannya Tuhan, menjadikan pencipta itu sendiri? Siapa yang ngajarin itu? Kamu sudah tahu Yesus itu jalan menuju kepada Allah. Terus kenapa kamu nggak ngikutin? Kenapa justru kau ngikutin orang lain yang mau Yesus menjadi Tuhan? Hei, kurangi minta makanan lah. Ya, minta jalan yang lurus lah. Ya, Yesus itu jalan yang lurus. Apa jalan lurus yang ditunjukkan oleh Yesus? Hidup kekal. Gimana cara memperoleh hidup yang kekal? Menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengimani Yesus sebagai Rasulullah.
Yohanes 17 nomor 3. Lah kamu itu terlalu jauh menyimpang. Ya, kau bawa-bawa nama Yesus, kau jual namanya Yesus, kau jajakan namanya Yesus kemana-mana, tapi kamu tidak ikuti ajarannya. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka memuji aku, menyanjung aku, menghormat kepadaku, sementara perbuatannya adalah sesuai dengan perintah manusia. Kamu menyembah Yesus itu bukan perintah Yesus. Kamu tinggalkan hukum Taurat itu bukan perintah Yesus, tapi perintah orang lain. Yang Yesus sebut di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Itu siapa? Pendiri agamamu. Cobalah Remason, ya, mumpung nyawamu masih ada di ragamu, cobalah kau minta kepada Tuhan, minta akal waras. Jangan kau minta makanan terus. Kalau mengenai makanan minta sama saya, nanti saya bantu. Saya paham berdasarkan ayat itu sendiri. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu bukan jalan ya orang-orang yang engkau murkai, ya, melainkan jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepadanya. Maksudnya jalan di situ adalah hidupnya orang itu. Ya. Jadi jalan, kata jalan di situ bukanlah perbuatanmu yang besoknya atau lusanya, bukan, melainkan hidupmu saat itu, situasi hidupmu seperti apa saat itu. Nenekmu kiper, kau suka-suka kau memelintir ayat data yang ada dalam kitabmu sendiri. Dasar penyesat kamu. Ini doa. Doa itu tidak mengenal miskin kaya. Enggak, namanya doa. Siapapun yang mengimani kudu wajib mengucapkan itu. Kamu itu yang paling jago kalau menyesatkan. Ya. Berikanlah kami makan hari ini yang secukupnya. Kenapa harus minta makan terus? Hah? Kenapa enggak minta akal waras saja? Minta kesehatan. Kenapa? Apakah itu saya boleh memaknai sesuai dengan pemahamanmu terhadap terjemahan Al-Fatihah? Bahwa kalian ini setiap hari kelaparan. Tapi memang kalian kelihatan, iya sih, ya. Andaikan mau beli truk itu bisa kalian rebus, kalian makan juga itu. Andaikan itu tank kapal selam di laut itu bisa kalian makan. Untung saja itu tiang listrik nggak bisa direbus. Andaikan bisa, kau juga makan itu. Memang tipikalmu begitu. Dan diajari juga doanya doa minta makan. Itu kalau saya serampangan, saya minta maaf kalau saya serampangan menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan kitab yang ada di dalam ayat data yang ada di dalam kitabmu. Sebagaimana kamu juga melakukan hal yang keliru terhadap Al-Fatihah. Minta petunjuk, ya, bukan berarti petunjuk itu tidak ada. Kami sudah ngerti kok. Ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal, ini makruh, ini sunnah, ini wajib. Kita pedomannya itu sudah ada. Coba. Ketika Anda ingin ke Surabaya misalnya, Anda sudah tahu jalannya, sudah tahu alurnya, jalannya itu kayak mana, lekukan-lekukannya Anda sudah tahu. Tapi Anda masih berdoa kan? Iya kan? Itulah yang maksud daripada Al-Fatihah. Nah, kemudian di Al-Fatihah itu sudah ditunjukkan di sana, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Berarti jalan lurusnya adalah kami umat Islam minta bimbingan Tuhan agar kami senantiasa dijauhkan dari ronrongan iblis baik berupa manusia maupun jin, agar kami tidak disesatkan, agar kami tidak diselewengkan kepada jalan yang orang-orang yang dimurkai. Kami udah tahu, lampu merahnya ada, lampu hijaunya ada, lampu kuningnya ada. Itulah syariat Islam. Yang jadi masalah itu di agamamu. Dengan matinya Yesus yang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan, dari memerdekakan dari penghambaan. Nah, ketika aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel kalian hapuskan, kalian tinggalkan, kalian masuk ke dalam aturan apa? Enggak ada. Apa aturannya syarat sah nikah di dalam agamamu? Enggak ada. Apa hukum mewaris di agamamu? Enggak ada. Hukum kekerabatan? Enggak ada. Akhlakul karimah? Enggak ada dalam agamamu. Itulah makanya kamu itu orang terhonyong-honyong kamu itu. Ya, orang kesasar kamu itu, orang mati akal kau itu. Makanya
jangan terlalu banyak minta makan. Kalau kau terlalu banyak minta makan, perutmu itu penuh, otakmu nggak bisa berfungsi. Minta diwaraskan aja dulu, Remason, ya. Ingat hari Sabtu kau janji saya mau masuk ke Zoom, jangan lagi kau kabur-kabur. Jalan itu syariat, tuyul. Syariat itu yang disebut jalan. Muamalat itu yang disebut jalan. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum itulah jalan. Ya, jalannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itulah jalan. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'abdu hadza siratul mustaqim. Menyembah Allah, itulah jalan lurus itu, bukan menyembah Yesus, tuyul. Ya, itu jalan lurus itu. Kenapa kami minta supaya ditunjukkan hanya menyembah kepada Allah? Karena di sekeliling kami itu banyak misionaris yang senantiasa menjajakan manusia untuk disembah. Paham? Paham enggak? Gimana mau paham loh, kau minta makanan aja terus tiap hari. Ya, rakus sekali minta makan terus. Asumsi apanya? Markus 9 ayat 49. Itu berbicara tentang digarami dengan api. Kau lihat ayat sebelum-sebelumnya. Ya, Yesus menyatakan, jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah dia. Ya, daripada seluruh badanmu ya dimasukkan ke dalam neraka. Ini pengertiannya. Oleh sebab itu, kata setiap orang digarami dengan api, pengertiannya adalah firman Tuhan itu. Ya, Yesus menyuruh ya menyatakan, jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah dia. Jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah dia. Inilah apinya perintah Yesus yang tersebut itu. Ya. Inilah api yang dimaksud dengan api, digarami dengan api. Nah, untuk pengetahuanmu, di ayat lain Yesus menyatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Lalu dikorelasikan dengan pengajaran Yesus, digarami dengan api. Maksudnya garam api di situ adalah firman Tuhan ya, yang memurnikan seseorang. Nah, supaya tangan tidak dipenggal. Nah, jangan mencuri ya. Supaya mata tidak dicungkil, jangan melihat ya yang bukan-bukan ya, yang menyesatkanmu. Saya sudah jawab tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya sudah jawab di atas sana. Ayat itu ada dua pengertian. Pertama, memang permohonan bagi orang miskin ya, yang makan pun susah. Nah, ini memang benar-benar permohonan meminta makanan. Tetapi bagi orang yang sudah ada makanan, ini peringatan bagi dia bahwa dia jangan tamak ya, sebab makanannya sudah cukup ya. Oke, Remason, ya karena saya lihat kamu itu udah kabur. Mudah-mudahan sebentar kamu dengarkan VN ini. Ya, saya bukannya menghina, saya bukannya menghujat. Saya minta maaf. Saya hanya meluruskan pemahaman kamu tentang Al-Fatihah dengan memberikan contoh apa yang ada dalam kitabmu yang kau minta setiap saat. Kami minta jalan yang lurus, artinya kami minta dibimbing. Kami minta diarahkan, kami minta dilindungi. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu ada ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Qul a'udzu birabbil falak, min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Penjabaran bahwa jin itu, setan itu, penyesat itu dari dua golongan. Dari golongan manusia dan juga dari golongan makhluk gaib, jin atau setan. Yang nyata di hadapan kami adalah kecenderungan manusia dengan bermuka manis, berbekal Indomie, itu mengajak kami menyembah, meninggalkan Tuhan yang benar, menuju kepada penyembahan terhadap manusia. Kami minta perlindungan itu. Kami minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena kelicikan daripada setan, baik yang berupa manusia maupun yang jin itu
sangat-sangat halus cara menggodanya. Paham? Segala upaya dilakukan untuk manusia. Karena itulah saya katakan, ihdinas siratal mustaqim itu sudah kami diwajibkan, kami hukumnya wajib untuk kemudian selalu menyandarkan diri kepada Allah, minta perlindungan dari minasyaitonir rajim. Itu pondasi di dalam akidah agama kami. Kamu nggak bisa seenak perutmu mengartikan tentang Al-Fatihah itu, nggak bisa. Karena di situ sudah diurai. Bahkan kalau lebih jauh Anda belajar, di Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa Rasulullah pun mengajarkan hal yang sama. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia itu, Rabbi, Tuhanku, Rabbu, ya, dan Tuhanmu, Rabbuka. Fa'buduh, maka sembahlah dia, sang Allah ini. Penyembahan terhadap Allah dan pengakuan bahwa Isa adalah utusan Allah, itulah jalan lurusnya. Jalan bengkok, jalan kesesatan orang-orang yang dikutuk adalah mereka yang menduakan Allah dan menjadikan Allah itu sebagai Tuhan di antara tiga Tuhan. Itu yang kami nggak mau, makanya minta untuk selalu ditunjukkan. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, kalau Anda tetap ngotot mengatakan itu, maka saya pun bisa menafsirkan data yang ada di dalam kitab Anda. Dan faktanya Anda kelimpungan. Doa minta makan itu hanya untuk orang yang miskin, bukan untuk orang yang kaya. Nenekmu kiper lah. Itulah saya katakan kamu itu penyesat. Karena memang Yesus sudah menerangkan di dalam Matius 25 nomor 15, ya, Matius 23 nomor 15, bahwa orang ahli kitab, ya, orang Farisi, orang munafik yang sesama dengan Yesus itu sudah dinubuatkan akan apa? Akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan seterusnya untuk mendapatkan pengikut, dan pengikutnya itu 2 kali lebih jahat dari mereka. Jadi orang Farisi, ahli kitab, orang munafik itu akan mendapatkan pengikut, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat dari mereka. Dan Anda adalah yang dimaksud. Makanya kerjaan Anda itu menyesatkan terus. Anda menyesatkan terjemahan Quran, Anda menyesatkan terjemahan kitab Anda sendiri. Saya katakan kepada Anda, ya, di dalam Markus 9 yang saya terangkan kepada Anda tadi itu, setiap manusia akan digarami dengan garam api. Paham? Artinya Anda nanti akan masuk ke dalam neraka. Paham itu ya? Dan Anda akan diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena Anda menjadikannya sebagai Tuhan, sementara kata Yesus, ya, yang selamat itu hanya yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kamu menyembah Yesus itu ajaran siapa? Yesus pernah mengajarkan, Yesus menginginkan agar dirinya disembah? Bukan, tidak bukan. Nah, karena itu Remason, kamu belajar lagi, ya. Saya rasa kamu itu masih bisa sembuh, masih ada harapan sembuh kalau kamu itu selalu berdialog dengan saya, utamanya di Zoom. Ingat, hari Sabat, hari Sabtu, saya tunggu kamu ya. Jangan sampai kau kabur lagi.